Ada 12 candi Borobudur di Bantar Gebang yang isinya itu sampah semuanya. Kalau umpamanya kita mau ke Magelang, itu seperti bangunan 9 lantai. Problemnya, sampah-sampah plastik itu terurai menjadi mikroplastik. Anda makan hari ini dengan tongkol, Anda makan hari ini dengan ikan bandeng, Anda makan hari ini dengan hasil laut, itu sudah ada mikroplastik di dalamnya. Bahwa ada mikroplastik di plasenta bayi. Setiap tahunnya, setiap satu orang manusia itu mengkonsumsi plastik, makan plastik dalam bentuk mikroplastik setara dengan 1 kredit card. Kayak kita makan itu maksudnya? Ya, itu penelitian WWF tahun 2023. Kita itu sudah ada dalam fase dikutuk oleh plastik. Halo Sahabat Gelora, kembali lagi di Cerita Kopi. Dan hari ini saya akan kita akan ngobrol soal lingkungan hidup. Ini adalah permasalahan yang menjadi keseharian kita. Dan sudah hadir bersama saya hari ini yaitu pemerhati lingkungan hidup dari Partai Indonesia, yaitu Bang Ruli. Halo Bang Ruli, apa kabar? Halo, selamat siang Mas. Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Karena kalau lingkungan hidup pasti orang sehat-sehat, harusnya. Mestinya begitu. Nah, diminta untuk seperti itu. Iya. Nah, soal lingkungan hidup nih Bang, saya penasaran sama Bang Ruli. Itu aktif di isu lingkungan hidup dari mulai kapan Bang? Wah, kalau misalnya harus ngelihat ke belakang, berarti saya mulai aktif pada isu lingkungan hidup, mulai terjun habis itu sekitar 98 99. 1999. Ya. Sampai sekarang? Sampai 2000, sebenarnya bisa dibilang sampai 2010 lah sebenarnya ya. 2010. Saya berarti aktif di organisasi sampai dengan 2010. Nah, selepas itu nggak aktif lagi atau gimana? Sebagai aktivis tetap. Aktivisnya tetap? Ya, tetapi sebagai aktif di organisasi lingkungan, saya itu berhenti di tahun 2010. Iya. 2010 saya melepaskan seluruh hubungan saya dengan organisasi lingkungan, tetapi passion saya untuk isu lingkungan hidup masih terus ada. Sehingga saya masih bisa mengklaim saya masih aktivis lingkungan loh. Iya. Ya kan? Tapi itu masih ada sebetulnya. Titik apa Bang yang menyebabkan ini? Realita hidup ya. Oh gitu. Ya, realita hidup. Sebenarnya kalau umpamanya kita aktif sebagai aktivis lingkungan itu cuannya nggak ada. Cuannya nggak ada? Ada. Project Ada, tetapi itu tidak akan mampu memenuhi kebutuhan. Saya punya 3 anak perempuan. Yes. Karena namanya aktivis lingkungan itu kan sebetulnya lebih kepada pro bono ya. Ya, lebih kepada pro bono. Anda hanya menggaji, Anda hanya dikasih uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tidak untuk memenuhi gaya hidup Anda. Ya, hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, itu dia makanya. 2010 saya pilihan berat dong. Berat ya, sebetulnya ya. Tapi itu pilihan yang harus saya ambil. Itu berat sekali. Anak udah tumbuh dewasa semua segala macamnya. Itu satu. Yang kedua itu karena ancaman istri saya, pulang nggak. Kalau nggak pulang nanti anak kamu panggil kamu om. Waduh. Oke, anak-anak sudah tumbuh dewasa. Saya kehilangan momen menemani mereka ketika tumbuh. Saya tidak mau kehilangan momen yang kedua ketika mereka remaja. Sehingga saya pikir, oke, saya harus pulang. Saya harus pulang, saya harus membesarkan anak-anak saya. Mereka harus paham dengan figur ayah itu gimana sih. Nah, itu sih sebetulnya. Menarik Bang, sampai diancam istri tuh berarti yang nggak pulang-pulang berapa hari itu sampai sesibuk itukah pekerjaan di lingkungan hidup? Hitungannya bukan hari, Mas. Bulan? Hitungannya minggu dan bulan. Wow. Saya melakukan pendampingan sebenarnya ya. Melakukan pendampingan kalau umpamanya dulu itu melakukan pendampingan di beberapa tempat di Indonesia. Nah, sebetulnya lebih kepada memprovok masyarakat untuk melawan ketidakadilan atas kerusakan lingkungan yang terjadi. Itu kadang-kadang perjalanan itu bisa sampai 3 minggu, bisa sampai 2 bulan, semua segala macamnya. Kemudian baru pulang ke rumah, ngobrol-ngobrol sebentar dengan
dengan istri, dengan anak, itu kadang-kadang sudah harus jalan lagi seperti itu. Nah, selepas itu 2010 Saya abang keluar dari seluruh organisasi tersebut, iya. tapi saya tidak pensiun sebagai aktivis. Oke. Dan ada pekerjaan-pekerjaan lain. Oh, itu berarti berisinya di situ Ya, dan ada pekerjaan-pekerjaan lain dibanding itu. Jadi sebagai konsultan lingkungan hidup itu lebih kepada passion ya. Meskipun iya tidak dibayar segala macam, itu cara saya untuk menumpahkan seluruh bahagianya di situ tuh. Ya, itu bahagianya di situ ya. Iya. Bagi saya itu selesai. Kegelisahan saya itu bisa saya tumpahkan di situ. Tapi soal pilihan hidup nih Bang, hari ini saya kasih pilihan kopi terbaik buat Bang Ruli. Ya, ini Arabica. Boleh, silakan dicoba Bang. Saya Sip. temenin. Bismillah. Enak, Aman Bang ya? aman. Tadi Aman. saya sangka ini cuma gimmick. Itu beneran ya? Ternyata beneran. Anti Oke. gimmick-gimmick Bang kita Bang. Oke, kembali ke soal lingkungan hidup nih Bang. Berarti kalau pilihan hidup itu termasuk pilihan Abang di Gelora saat ini dong? Ya, sebetulnya ya. Jadi kalau umpamanya saya kasarnya itu kalau umpamanya saya tidak lagi dibutuhkan untuk isu lingkungan hidup di Gelora, ya mungkin saya akan keluar dari Gelora. Walaupun sampai saat ini saya masih setuju dengan pemikiran-pemikiran Gelora, tapi mungkin saya tidak akan duduk dalam strukturnya. Oke. Tetapi saya tetap akan dukung Gelora. Struktur itu berarti sekarang di Abang di Saya kepala Kabin. bidang perubahan iklim dan lingkungan hidup Partai Gelora oke. Nasional. Dari tahun periode ini sebelumnya sudah menjabat juga Bang? Sebelumnya juga sudah Di bidang yang sama? di bidang yang sama. Oke, berarti kurang lebih ini kan Ada udah mau 6 tahun mungkin ya. berarti kan Gelora ini kan ketika entah mungkin yang approach-nya dari Partai Gelora atau Abang yang memang menyampaikan saya bisa lo bicara soal kasih insight soal lingkungan hidup ke Partai Gelora. Sebenarnya lebih kepada tidak sengaja ya. Iya, jadi Banget, sebenarnya lebih tidak sengaja karena saya punya istri yang lebih sering berinteraksi dengan orang-orang yang ada dalam struktur Gelora. Oke. Saya sering nganterin, Oke. secara otomatis istri kemudian memberitahu, Bang, Iya, iya. ada kebutuhan untuk kepala bidang lingkungan hidup dan perubahan iklim di Partai Gelora. Saya berpikir kurang lebih sekitar 2 hari. Perjalanan hidup saya itu menempatkan saya sebagai orang parlemen jalanan. Siap. Ya, jadi saya itu adalah orang parlemen jalanan. Saya mempengaruhi kebijakan lewat jalanan. Oke. Nah, sekarang ini terbuka kesempatan untuk mempengaruhi, untuk menyusun sebuah kebijakan dari Lewat dalam. dalam. Ya, lewat partai. Karena memang itu saluran yang tersedia, ya enggak? Betul. Saluran yang tersedia untuk legal dan formal. ya legal dan formalnya itu adalah partai. Saya berpikir selama 2 hari sampai saya memutuskan, baik, saya akan bergabung dengan Partai Gelora. Oke. Itu keputusan yang paling sulit, bukan dalam artian saya ya, bukan dalam artian pribadi saya, karena saya berpikir saya sudah harus pindah dari parlemen jalanan menjadi orang eksekutif. Shifting itu yang Ya. bikin Abang berpikir Bukan. lama. Oh, bukan. Saya ditinggal oleh teman-teman. Oh, Jadi saya itu dalam tanda kutip dimusuhin oleh teman-teman yang lain ketika memutuskan untuk bergabung dengan partai. Tapi saya berpikir nggak bisa selama ini hanya bergantung pada parlemen jalanan untuk melakukan perubahan kebijakan. Lo harus ada ikut di dalam. Kalau memangnya lo mau di parlemen jalanan, ya udah berikan kepada anak-anak muda. Untuk orang-orang seusia kita, itu sudah saatnya untuk masuk ke dalam. Untuk saatnya sudah mulai harus berpikir bagaimana mempengaruhi kebijakan itu pada level yang lebih tinggi. Nggak bisa. Berarti pada saat itu pemikiran Bang Rul ini apakah memang di partai itu udah sekompleks itu, termasuk mikirin lingkungan hidup maksud saya, sehingga Abang berani untuk terima mungkin challenge untuk yaudah deh, gue gabung di partai deh. Kan belum kepikiran ya, emang partai ngurusin lingkungan hidup, matchingnya di mananya tuh? Satu-satunya mungkin ada partai yang lain 1 atau 2. Tapi saya ngelihat Partai Gelora itu cuma satu partai yang ada isu perubahan iklim dan lingkungan hidup di dalamnya. Nah, itu maksud saya itu. Kemudian ada tawaran dari Partai Gelora punya isu akan menjadikan perubahan iklim dan lingkungan hidup sebagai mainstreaming. Sebagai mainstream kebijakan partai. Saya setuju dong. Saya pikir saya punya wadah baru untuk menyalurkan passion saya. Kalau Abang tadi bicara kan, ini kan bukan pekerjaan yang bisa menghasilkan secara cuan. Ya. Kemudian
shifting berlanjut sampai harus rela dibilang sama teman-teman pengkhianat dan segala macam. Itu kan kalau bukan berangkat dari emang dari dasar hati Bang Ruli kan untuk Agak merubah susah. itu kan susah juga. Nah, kalau misalnya ngomongin cuan ya nggak ada cuannya di partai. Kenapa tetap bertahan di lingkungan hidup? Dan tawaran apa nanti selanjutnya ke Partai Gelora? Sebetulnya ini masalah passion saya dari dulu sebetulnya ya, tentang masalah lingkungan hidup. Ada masalah besar yang ada di hadapan kita. Iya. Ya nggak, masalah besar yang di hadapan kita yang tidak semua orang aware. Iya. Tidak semua orang aware dengan masalah itu, kecuali ketika itu terjadi. Ketika terjadi banjir bandang Bekasi kemarin, orang baru tahu bahwa ternyata ada masalah dengan peruntukan lahan. Iya, betul. Nah, sehingga Gubernur Jawa Barat harus meratakan beberapa tempat semua segala macam. Saya setuju dengan hal tersebut. Hal tersebut harusnya dilakukan beberapa tahun yang lalu. Iya. Ya enggak. Nah, ada masalah di isu di lingkungan hidup. Hal yang paling pertama, yang paling besar yang kita hadapi adalah masalah sampah. Sampah yang pertama itu sampah. Yang kedua itu adalah masalah perubahan iklim. Perubahan iklim orang berpikir, itu masih barang jauh, itu masih jauh sekali itu. Tapi masalahnya es di Gletser sana, es di Kutub Utara sana itu tidak punya visa. Tidak perlu visa untuk masuk ke Indonesia. Mereka mencair, mereka mencair, ada kenaikan 1 cm di permukaan air laut. Kenaikan permukaan air laut, dampaknya itu kan kita udah bisa jelas. Ada rob, kemudian gelombang pasang itu sampai ombak di pantai Jawa itu sampai dengan 5 meter. Biasanya antara 1,5 sampai 3 meter. Sekarang udah sampai 5 meter. Itu akan mengganggu perdagangan antar pulau, perdagangan transportasi manusia, itu akan mengganggu semuanya. Kemudian apakah kita tidak aware dengan para petani yang sekarang? Petani zaman dulu mas, itu bisa menentukan, ini bulan apa? Bulan ini adalah musim tanam. Bulan berikutnya adalah musim panen. Bulan berikutnya adalah musim penyemaian. Demikian juga dengan nelayan. Nelayan itu sudah bisa memprediksi pada beberapa puluh tahun yang lalu, mereka sudah bisa memprediksi kapan waktunya melaut. Kapan waktunya memperbaiki jala. Tapi sekarang kan nggak bisa. Petani di NTT, petani di Jawa Tengah, petani di Sumatera itu sudah nggak bisa lagi memprediksi kapan sih waktu panen, kapan sih waktu tanam. Begitu dia mau tanam, hujan gede, panjang, ya nggak. Begitu dia mau menentukan, besok kita harus melaut. Begitu dia mau ke laut, tiba-tiba badai. Ini kan hal-hal yang berkaitan dengan masalah perubahan iklim. Tetapi orang aware, ini mah hanya masalah krisis lingkungan biasa, hanya masalah cuaca, masalah seperti itu. Tidak melihat hal yang lebih besar daripada itu. Demikian juga dengan masalah sampah sebenarnya. Atau mungkin, sorry saya potong Bang, karena dampak itu tidak dirasakan langsung sama masyarakat ketika dia, contoh nih saya buang sampah sembarangan hari ini, kan nggak hari ini juga saya kena banjirnya gitu. Bisa nggak sih salah satu gara itu jadi pikirnya, udah ngentengin aja lah. Hal seperti itu muncul ya. Itu menggampangkan masalah ya sebenarnya. Jadi banyak warga yang ini nggak ada kaitannya langsung dengan saya, ngapain saya harus care? Isu perubahan iklim, isu lingkungan itu menarik untuk dibicarakan di kafe-kafe, tapi tidak menarik untuk dilakukan. Karena itu berarti dia harus merubah gaya hidup. Sebenarnya tidak perlu merubah gaya hidup ya. Lanjut soal masalah sampah tadi Bang. Ada masalah sampah di kita, ya nggak? Ada masalah sampah di kita yang dalam bayangan saya ini, masalah ini sudah akut. Kita itu kurang lebih sekitar 7 juta ton plastik yang harus kita kelola setiap tahunnya. Setiap tahun? Ya. Ini ngomongin Indonesia doang? Ini ngomongin Indonesia doang. Kita nggak ngomongin yang lain-lainnya. Kita ngomongin Indonesia doang. Masalah sampah plastik di Bantar Gebang. Kalau misalnya ini belum menjadi pengetahuan umum, tetapi harus saya ungkapkan bahwa ada 12 candi Borobudur di Bantar Gebang yang isinya itu sampah semuanya. Iya lagi, viral juga tuh. Ya, itu sampah semuanya itu. Ini yang kita hadapin sekarang. 12 candi itu ukurannya udah seperti candi gitu, saking besarnya. Mas, kalau Anda ke Bantar Gebang, saya pernah ngajak anak-anak saya ke Bantar Gebang, ya enggak? Terus tiba-tiba ada gunung tinggi di depan. Di atas gunung tingginya itu ada warna kuning. Ada beberapa warna kuning. Anak-anak saya itu bertanya, Pak, itu apa yang kuning-kuning itu? Itu ekskavator. Ekskavator itu gede mas, gede bus ya enggak? Tapi kecil dia di atas gunung-gunung itu. Ya, di atas gunung-gunung itu ada ekskavator. Dan itu tinggi gedung itu.
Kalau di Bantar Gebang itu 12 candi. Kalau umpamanya kita mau ke Magelang itu seperti bangunan 9 lantai. Itu yang kita hadapi masalah itu. Sampah itu yang kita hadapi ke depan. Problemnya berikut adalah sampah-sampah ini, plastik-plastik ini tidak terurai dengan sempurna. Anda butuh waktu 400 tahun sampai dengan sampah itu terurai dengan sempurna. Satu lighter misalnya, satu lighter Anda beli 2.000 perak, pakai 1.000, syukur-syukur pakai selama 2 hari, syukur-syukur tidak ada curan rek, ya kan? pakai selama 2 hari, ya, begitu 2 hari hilang, mungkin jatuh kemana, dan itu akan butuh waktu 400 tahun sampai dia terurai. Harganya cuma 2.000-3.000 perak. Tapi problemnya tidak berhenti sampai di situ. Problemnya sampah-sampah plastik itu terurai menjadi mikroplastik. Anda makan hari ini dengan tongkol, Anda makan hari ini dengan ikan bandeng, Anda makan hari ini dengan hasil laut, itu sudah ada mikroplastik di dalamnya. Penelitian untuk itu sudah ada, saya nggak berkata bohong ini. Penelitian untuk itu sudah ada di situ. Separah itu, Bang? Ada yang lebih parah lagi. Saya barusan baca, kira-kira 3-4 hari yang lalu, bahwa ada mikroplastik di plasenta bayi. Ketika bayi melahirkan, ketika seorang ibu melahirkan bayi, udah ada mikroplastik. Ada mikroplastik di dalamnya. Itu artinya diturunkan. Si ibu mengkonsumsi makanan, mengkonsumsi susu, mengkonsumsi segala macam. Masuk itu ke janin. Mikroplastik itu bukan hal yang barang yang kecil yang kita bisa lihat. Itu nggak bisa kita lihat, ukurannya itu udah nanomili dan dia nggak bisa kita lihat. Ada hal yang menarik, setiap tahunnya, setiap satu orang manusia itu mengkonsumsi plastik, makan plastik dalam bentuk mikroplastik setara dengan 1 kredit card. Seminggu? 1 tahun. Oh, setahun? Nih. Kayak kita makan itu maksudnya? Ya. Itu penelitian WWF. Tahun 2023. Jadi Masnya nanti ke rumah bayangin aja dalam 1 tahun sekali Anda makan ini satu. Jadi seperti itu. Ini bukan iklan ya. Oh, itu kejadian juga, saya sempat dengar berita itu di suatu desa di Jawa Timur kalau nggak salah. Dia pembakaran pabrik tahu kalau nggak salah. Pembakaran proses produksinya itu dia pakai sampah plastik. Ya. Kan kalau dibakar juga kalau nggak salah dia udara jadi tercemar juga tuh. Udara jadi tercemar. Nah, jadi semua lingkungannya di situ termasuk tahu produksinya itu jadi tercemar plastik. Mengandung plastik tuh. Iya dong. Dan itu dikonsumsi oleh warga. Penyebarannya gila banget kan. Apalagi sekarang ada penghancur sampah dengan pembakaran. Iya. Memang itu solusi jangka pendek ya untuk sampah yang begitu menimbun, tetapi secara jangka panjang, siapa yang akan berani jamin uap asap beracun yang dihasilkan dari pembakaran-pembakaran tersebut? Iya. Nggak ada yang berani jamin. Ini kan berarti gini Bang, kalau bicara kita menghentikan plastiknya kan nggak mungkin. Karena bicara, ini kan terkait dengan produsen, makanan dan segala macam. Ini kayaknya kalau semua kemasan tidak dari plastik kayaknya nggak bisa, ya kan? Ya. Nah, langkahnya nggak mungkin dong kita menyetop peredaran plastiknya. Akan sulit meminta masyarakat untuk merubah gaya hidup. Yes, itu. Kita itu sudah ada dalam fase dikutuk oleh plastik. Waduh. Ya kan? Serem. Jadi seluruh kehidupan kita itu pasti berkaitan dengan plastik. Iya. Pasti berkaitan. Meminta mereka untuk merubah gaya hidupnya, mengurangi penggunaan plastik dan sebagainya itu it's impossible. Bukannya impossible, itu mungkin akan butuh waktu yang sangat panjang. Kita dimaki-maki terlebih dahulu, kita dimarah-marahin terlebih dahulu, tetapi itu akan memakan waktu yang panjang. Hal yang bisa dilakukan adalah kita akan seharusnya kita bisa meminta kepada produsen-produsen plastik untuk mulai mengurangi volume. Jadi misalnya air minum dalam kemasan. Air minum dalam kemasan itu kan yang diperbolehkan itu kan hanya yang 800 mili. Oh gitu? Ya, di bawah 800 mili sebetulnya tidak boleh. Oh, yang 600 mili itu sebetulnya nggak boleh, boleh. Udah nggak boleh sebenarnya? Sebetulnya nggak boleh. Kalau mereka bisa mematuhi itu, secara otomatis kita bisa mengurangi jumlah plastik. Itu kalau gitu itu karena nggak tahu, kan nggak mungkin kalau nggak tahu produsen. Masalah penegakan hukum ya. Ya, masalah penegakan hukum ya. Kita itu kan kalau kita mau melakukan sebuah perubahan itu, kita pasti menyentuh pada 3 hal ya.
Iya. Yang pertama itu pada isi dari kebijakan itu. Yang kedua itu pada masalah tata laksananya. Ini berkaitan dengan polisi, hakim, jaksa dan sebagainya. Dan yang ketiga itu pada masalah budayanya. Habitnya. Ya. Secara aturan kita tuh lengkap yang mengatur tentang plastik. Iya betul. Ya. Nah, kembali lagi kepada tadi, hal yang bisa kita lakukan itu adalah minta kepada produsen untuk mengurangi volume. Kita ini berarti kan harus skupnya pemerintah dong ya? Produsen dan pemerintah. Yang meminta untuk mengurangi itu kan harus skup pemerintah? Ya, pemerintah meminta kepada produsen. Kemudian, hal yang masyarakat nih Bang? Sebagai masyarakat sebetulnya, hal yang bisa dilakukan adalah, ya itu tadi ya, circular economy ya. Yes. Jadi gini, sederhananya, ini maaf sekali, masyarakat itu baru mau bergerak kalau umpamanya itu ada cuannya. Iya lagi. Ya, kalau umpamanya Anda cuma disuruh, oke lu pilah dong plastik, ngapain capek. Iya. Lu pilah dong plastik, ntar gue beli segini. Oke. Ya, hal yang bisa itu adalah masyarakat itu bisa melakukan daur ulang. Oke. Problem utama dari proses daur ulang ini kan adalah pasar. Iya ya, betul. Ada nggak pasar yang nampung dari hasil daur ulang gua? Nah, sebenarnya kan ini kan peran pemerintah ya. Iya. Ya, sekarang rame orang ngobrolin ekobrik. Yes. Orang rame ngobrolin alat bahan-bahan bangunan yang berasal dari plastik. Bidang saya tuh Bang. Ya. PR gitu. Ya. Nah, problemnya kemudian demand-nya ada nggak? Kalau memangnya tidak ada demand-nya, disinilah betulnya peran pemerintah ya. Pemerintah harusnya turun tangan menangani masalah ini. Apakah dalam bentuk subsidi, apakah dalam bentuk banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah. Saya pikir kita nggak perlu ngajarin pemerintah lah untuk hal-hal seperti ini. Ada lebih banyak expert ekonomi di sana. Itu yang sebenarnya bisa dilakukan. Kalau mau didaur ulang, marketnya tersedia nggak? Kalau market nggak tersedia, ya pada akhirnya numpuk. Anda tahu berapa bisnis para pemulung itu yang nerima tuh di Bantar Gebang? Anda tahu satu harinya berapa bisnis para pemulung itu? 31 M. Putaran satu uang hari. Satu hari. Putaran uang yang ada di Bantar Gebang itu, dari mulai pemulung masuk sampai pedagang penampung kemudian mengirim kepada perusahaan-perusahaan besar untuk didaur ulang. Itu perputaran uangnya 31 miliar per hari. Artinya kan possibility-nya ada besar. Harusnya ya. Harusnya ada. Cuman tinggal lagi butuh pemerintah. Bagaimana caranya mengarahkan semuanya ini? Cina itu menghentikan impor plastiknya dari Amerika pada tahun 2021 kalau nggak salah saya. Dia itu stop impor plastiknya. Kita itu masih menerima impor plastik dari Amerika. Sampah plastik dari Amerika. Perbedaan kita dengan Cina adalah Cina tahu plastik itu mau diapain. Dia jadi casing HP, dia jadi kabel, dia jadi apa segala macam. Sampai di kita itu cuma ditimbun, dibakar dan sebagainya. Kita tidak menjadi apa-apa lagi. Berarti PR besar di pengelolaan sebenarnya. PR besarnya di pengolahan sebenarnya ya. Jadi kalau umpamanya kita ngomongin warga harus ngapain terkait dengan masalah sampah plastik ini, sebetulnya mereka nggak perlu diajarin gimana caranya mengelola sampah, bagaimana caranya membangun bank sampah, bagaimana caranya mendaur ulang sampah. Enggak, itu bisa diperoleh di YouTube, bisa diperoleh di Facebook, bisa diperoleh di mana-mana. Problem utama mereka itu adalah pasar. Kalau gua bikin ini menjadi sesuatu yang bernilai, pasarnya ada nggak? Ada yang nerima nggak? Ada yang nerima nggak? Ada yang beli nggak? Disinilah perannya pemerintah seharusnya ya, dengan para pelaku bisnis yang lainnya untuk melihat ini, untuk menjadikan masalah sampah ini sebagai masalah utama di negeri Indonesia. Tapi kan masalah sampah bukan cuma masalah lingkungan hidup, itu kan bukan cuma masalah sampah. Perubahan iklim bukan cuma masalah sampah, bukan cuma masalah plastik. Ada hal yang lebih besar daripada itu. Itu yang perlu perhatian banyak orang terkait dengan hal-hal seperti ini. Nah, dengan Abang masuk di Partai Gelora nih, kita back to awal tadi. Untuk pemikiran Abang ini kan dengan pengalaman Abang yang sudah puluhan tahun tadi di soal lingkungan hidup, kemudian dari masalah-masalah yang muncul di masyarakat, apa yang pengen Abang harapkan dengan Abang bergabung di Partai Gelora untuk bisa di-announce ke masyarakat atau mungkin ke pemerintah gitu? Saya ambil kesempatan untuk masuk ke Partai Gelora untuk melakukan perubahan kebijakan.
yang berkaitan dengan masalah perubahan iklim, yang berkaitan dengan masalah sampah plastik utamanya ya. Karena kalau misalnya sampah-sampah yang lain itu masih bisa di segala macamnya. Nah, saya punya kesempatan untuk turun ke warga sebagai calon legislatif, sebagai caleg. Ya, sebagai caleg saya punya kesempatan. Kalau umpamanya saya bergabung dengan Partai Gelora, saya punya kesempatan untuk turun ke warga. Walaupun itu pakai uang sendiri, tapi saya punya kesempatan. Kan akan berbeda kalau umpamanya saya sebagai pribadi turun ke kampung di Kemayoran. Betul. Bapak, mari kita ngomong tentang masalah ini, masalah ini. Apa nih? Lu siapa? Iya. Tapi kalau umpamanya saya pakai baju partai, saya turun sebagai calon anggota legislatif. Saya akan memperbaiki hal ini. Ya. Itu sebenarnya yang membuat pilihan saya masuk ke dalam sebuah partai. Saya bisa pakai baju ini untuk kedepannya. Siap. Jadi ya, kalau umpamanya ditanya apa sebetulnya ekspektasi saya bergabung dalam Partai Gelora untuk isu lingkungan hidup, saya eager untuk melakukan perubahannya. Saya melakukan ini sejak tahun 1999. Saya di penjara, saya diusir, saya dipukulin, semua segala macam. Saya pernah ditawarin uang sampai dengan 5M. Saya eager melakukan ini, perubahan ini. Sekarang masa saya untuk masuk ke dalam sebuah partai, melakukan perubahan kebijakan lewat partai. Sebenarnya itu. 2024 kemarin nyalek? Nyalek. 2029 rencana nyalek lagi? Insya Allah nyalek lagi. Dapil yang sama? Dapil yang sama. Oke, semoga sukses Bang. Ya, kemarin itu sebetulnya sukses. Cuman karena kita tidak lewat parlemen threshold. Oh, parlemen thresholdnya ya, PR-nya ya. Ya, PR-nya di situ. Sebenarnya kemarin itu sukses. Sampai sekarang sebenarnya dukungan dari warga masih ada. Gitu. Ini kita baru ngobrol masalah sampah nih Pak ya. Kecil. Kayak 1 jam 2 jam juga nggak cukup kali ya ngomongin buat masalah lingkungan hidup secara. Habis 1 liter kopi Pak. Mudah-mudahan kita ada waktu lagi buat ketemu, kita ngobrol lagi masalah lingkungan hidup lainnya selain masalah sampah yang ini pastinya relate banget sama masyarakat di Indonesia gitu Pak ya. Tapi terima kasih waktunya Pak Ruli sudah hadir, sudah ngobrol bareng, sudah menikmati kopi buatan saya. Enak kopinya. Amin, alhamdulillah. Next kita ketemu lagi Pak ya. Oke, sampai ketemu lagi. Demikian sahabat Gelora, cerita kopi hari ini. See ya.